Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, yang selalu hadir di channel Jamani, channelnya Jamaah Manaqib Nurul Iman, yang saya hormati dan saya muliakan dan saya banggakan, yang selalu istiqomah di channel Jamani. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, melihat sebagaimana yaitu kita di dalam kehidupan bermasyarakat sering mengetahui sebagaimana yaitu antara hubungan yaitu hablum minanas sering terjadi suatu perbedaan pendapat dari kelompok yang satu dan kelompok yang lain, saling adu argumentasi, bahkan saling mencaci, yaitu permasalahan orang yang mengatakan secara umum yang sering kita lihat, yaitu mengkafirkan ke antara satu sama lainnya. Sesungguhnya telah ditetapkan yaitu adanya yaitu ijma para ulama mengenai yaitu larangan mengkafirkan seseorang yang suka beribadah kepada Allah Ta'ala, kecuali jika dia mengingkari sang penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingkar, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik secara terang-terangan, mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, atau mengingkari sesuatu yang pasti benar, kebenaran diingkari. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah dipahami dalam ajaran Islam atau mengingkari suatu permasalahan, mengingkari yaitu hadis-hadis yang sahih, atau tidak mengakui sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Adapun dalam ajaran Islam, masalah yang dapat diketahui secara yaitu pasti kebenaran, seperti yaitu masalah tauhid, yaitu mengagungkan, mengakui yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah kenabian telah ditutupi yaitu risalah-risalah dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mengingkari dengan adanya kiamat, mengingkari adanya hisab atau perhitungan pertanggungjawaban ila yaumil qiyamah, pembalasan di hari kiamat, adanya surga dan adanya neraka, itu diingkari. Jika seseorang mengingkari hal-hal tersebut, dapat dinilai sebagaimana dia adalah seorang yang kafir. Setiap muslim tidak boleh yaitu berhalangan untuk mengetahui hal-hal pokok seperti itu dengan dalih alasan apapun,
Itu tidak boleh. Kecuali bagi orang-orang yang contoh baru masuk Islam. Sebagaimana baru masuk Islam, baru mempelajari Islam. Itu bisa kita lihat sebagaimana kita maklumi. Karena apa? Orang yang baru masuk di dalam Islam, sementara yaitu tidak ketahuannya, masih kurang pahamnya, maka dari itu orang yang masuk Islam itu harus mempelajari, yaitu bab tauhid juga harus dipelajari, bab keyakinan harus dipelajari. Tidak boleh banyak alasan apapun, itu tidak boleh. Demi untuk mengetahui dan mempercayai, yaitu atau keyakinan, keimanan kepada yaitu Allah Ta'ala, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kepada hari kiamat, hari perhitungan, pembalasan di hari kiamat, dan supaya percaya adanya yaitu surga dan neraka. Adapun sebagaimana hadis sahih adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh yaitu sejumlah perawi hadis yang tidak mungkin melakukan suatu kebohongan dan diterima dari sejumlah orang-orang yang seperti mereka ahli hadis. Baik dari segi sanad, keguruan, atau rangkaian sejumlah orang-orang yang meriwayatkannya, ada jalurnya, seperti hadis-hadis yang lain. Siapa saja yang berbohong atasku, hendaklah menyiapkan tempat duduknya di dalam yaitu neraka. Maupun dari segi yaitu tobakot atau segi yang tingkatannya seperti yaitu kesohihannya Al-Quranul Karim. Sohihnya Al-Quranul Karim karena apa? Al-Quran itu adalah sohih. Baik dari arah barat maupun ujung timur. Baik dalam mempelajari atau membaca maupun mempelajarinya. Dan diterima sejak dahulu sampai sekarang dari halayak orang-orang banyak yang meyakini kesohihan Al-Quranul Karim. Dan dari kelompok yang banyak pula, golongan yang banyak pula juga meyakini Al-Quranul Karim. Dan dari yang lain-lainnya sehingga tidak lagi sebagaimana memerlukan yaitu sebagaimana sanad. Karena sudah diyakini dari pihak manapun. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala. Kadang-kadang yang sahih itu dalam bentuk yaitu perbuatan yang secara turun-temurun. Itu yang sahih. Dilaksanakan dari turun-temurun sejak masa kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW sampai sekarang itu dinamakan sahih. Diamalkan mulai zaman Rasulullah, dipraktekkan serta tidak ada orang yang mengingkari khususnya dari kalangan yaitu para ulama di saat itu hingga sekarang.
bisa juga kesohihan dari segi ilmu, yaitu diketahui bersama dari segi ilmu kesohihannya, segi sanad, seperti kesohihannya segala yaitu mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW itu sahih. Meskipun sebagian ada yang meriwayatkan secara yaitu individu, ada yang sahih, ada yang sahih, hasan dan hasanah, dan ada yang dhaif. Dapat dinilai yaitu kesohihan dengan ilmu pengetahuan setiap yaitu seorang muslim. Para pemirsa yang jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi jika yaitu hal-hal yang telah disebutkan tadi diingkari oleh seseorang ataupun hanya salah satunya saja yang mengingkari, maka orang itu boleh dinilai seorang yang kafir atau seorang yang murtad. Sedangkan terhadap orang-orang yang tidak mengingkari salah satunya yang disebut tadi, hal-hal yang pokok di antara inti tersebut, siapapun tidak boleh menilainya sebagai yaitu orang kafir. Sebab apa? Dalam sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, inna qalla rajulun li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma, yang artinya sebagaimana berikut, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda sebagai berikut, jika seseorang berkata kepada saudaranya sebagaimana berikut, hei kafir, maka apa? Kekafiran akan kembali menimpa kepada salah seorang di antara keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi inti hadis ini adalah dikala ada seseorang mengatakan kafir kepada orang lain, orang tersebut tidak lebih dari orang tersebut yang dikafirkan, orang tersebut ada kafir. Maka saya melihat rujukan sebagaimana apa yang dikatakan oleh beliau-beliau, oleh guru-guru mursyid. Banyak yang mengatakan orang-orang yang dekat ke Allah Ta'ala, yaitu wali-walinya Allah Ta'ala, mengatakan, janganlah engkau mengkafirkan seseorang karena di hatimu ada kafir. Janganlah engkau memusyrikan kepada seorang karena di hatimu ada musyrik. Janganlah engkau mengatakan ke seorang munafik karena hatimu lebih munafik daripada orang yang engkau katakan. Itu sebagaimana apa yang dikatakan orang-orang yang dekat Allah Ta'ala, yaitu ahli thariqah al-mutabbarah an-nahdiyah, banyak yang mengatakan kalimat seperti itu. Para pemirsa jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, sebetulnya menilai kafir atau mukmin itu hanyalah hak orang yang memang dengan disinari, yaitu sinar ilahiyah, mengetahui secara yaitu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cahaya yaitu melihat
cahaya syariatul Islam, syariat Islam, mengetahui dari sisi substansi, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekafiran. Secara syariat kita melihat bahwa perbuatan seseorang yang kita lihat yang mengakibatkan dampak kekafiran, maka kita baru bisa sebagaimana menentukan bahwa itu adalah kafir. Kalau kita sekedar isu burung atau sekedar hanya info-info yang tidak jelas, maka jangan berani-berani Anda untuk mengatakan kafir kepada seseorang dikala Anda belum, yaitu sebagaimana menemui orang tersebut sebelum bertabayun kepada seorang tersebut yang di saat itu disangka sebagaimana orang yang kafir. Juga mengetahui dengan pasti sebagaimana itu batas yang jelas antara keimanan dan kekafiran itu ditinjau, dilihat dari hukum syariat Islam yang mulia dan hukum syariat Islam yang sempurna. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi apa? Tidak boleh sembarangan seseorang seenaknya memasuki suatu ranah seperti untuk menuduh kafir terhadap saudaranya yang semuslim, seiman, hanya karena didasarkan pada yaitu sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak paham, dan prasangka yang tidak baik. Karena sesuatu yang tidak karena senang kepada pribadi seorang sampai mengeluarkan yaitu kata-kata kafir. Karena unsur pribadi bukan unsur hukum. Tanpa menggunakan yaitu ukuran-ukuran yang pasti. Dan ukuran-ukuran yang meyakinkan. Tanpa ilmu pengetahuan yang jelas, tidak tahu asal-usulnya, dan ukuran-ukuran yang konkret, data otentik yang nyata. Jika tidak hati-hati para Jamani, pemirsa Jamani, tidak hati-hati. Jika tidak hati-hati, banyak sembarangan. Orang memasuki yaitu ranah tersebut memudahkan dengan pembicaraan melontarkan suatu kata kafir. Maka apa? Dapat diduga kuat. Tak ada seorang muslim pun yang selamat dari yaitu tikamannya, terkamannya tidak akan selamat. Mereka pasti akan dicap kafir. Terutama ketika tidak sejalan dengan pikiran dan pendapat atau mungkin yaitu karena perbedaan di dalam madhabnya. Beda di dalam madhab bukan berarti orang yang beda di dalam madhab itu adalah seorang yang kafir. Itu tidak. Karena madhab adalah benar daripada madhab yang ada. Walaupun beda di dalam madhab, itu hal yang wajar. Bukan berarti beda di dalam madhab adalah orang tersebut sebagaimana kafir. Itu salah para pemirsa. Demikian pula, tidak boleh siapapun orangnya mengkafirkan hanya karena melihat suatu kelakuan sebagaimana kita melihat seorang yang perilaku kemaksiatan atau yang lainnya. Padahal dia masih mempunyai keimanan, masih mempunyai keyakinan bahwa yakin sama Allah,
yakin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut belum bisa dikatakan sebagaimana kafir. Karena apa? Itu hanyalah perbuatan semata di dalam syariat. Maka jangan mudah kita gembar-gembor sebagaimana yaitu mengatakan ke seseorang adalah kafir. Padahal bisa terjadi kita tidak terasa hati kita dikala kita sedang duduk, dikala kita sedang melamun, masuk di dalam pikiran kita, masuk di dalam hati kita yang tidak terasa, yang halus, tidak terasa kita sedang duduk yang melamun ternyata sedang mengingkari terhadap Allah Ta'ala, mengingkari kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka masih mempunyai keimanan orang tersebut, yaitu mengikrarkan 2 kalimat syahadah. Dalam hubungan ini, Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diterima oleh yaitu Anas bin Malik bersabda sebagaimana berikut. Salasun min aslil iman al-qafu ngammana qala la ilaha illallah la nukaffiruhu bidanbin wala nukhrijuhu nganil Islam bil amalin wal jihadu madin mundu ba'asinillahu illa anna yuqailu akhiru umati dajjala la yubdiluhu jawru jairin wala adlu adilin wal imanu bil ikdari. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, yang artinya sebagaimana berikut, 3 hal yang merupakan inti atau asal, yaitu keimanan. Keimanan yaitu berhenti dari mengkafirkan dari orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi berhenti untuk mengkafirkan kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan yaitu 2 kalimat syahadah. Karena itulah perbuatan yang dosa. Tidak mengeluarkannya dari yaitu Islam hanya karena perbuatan yang sedang salah atau dalam arti maksiat. Dan jihad pun tetap berlaku, yaitu sejak aku diutus menjadi nabi sampai yaitu umatku yang paling akhir memerangi sebagaimana memerangi yaitu Dajjal. Jihad tidak akan dibatalkan atau dihapus karena yaitu kezaliman orang-orang yang zalim ataupun karena keadilan orang yang adil. Dan yang ketiga,
keimanan kepada yaitu qadarallahu ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud radhiyallahu anhu. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, jika dikatakan kepada kita pisahkan secara terperinci ungkapan atau perilaku yang mengandung suatu kekafiran dan yang tidak begitu juga, kami pasti akan menjawab sebagaimana ini sesuatu keinginan yang bukan pada tempatnya, karena hak mengkafirkan orang lain termasuk yang sangat jauh jangkauannya dan sangat dalam wawasannya yang harus dikaji dari yaitu asal usul pokok daripada tauhid, yaitu keyakinan. Siapa saja yang tidak mengetahui sesuatu sampai yaitu pada hakikatnya atau tidak mengetahui sebagaimana pokoknya, tidak mungkin mengetahui cara membuktikannya data-data yang otentik kekafirannya seseorang secara pasti berdasarkan yaitu data dan dalil-dalil yang ada, maka jangan-jangan engkau berani mengkafirkan kepada seseorang muslim lainnya. Mudah-mudahan para pemirsa Jamani dengan hadirnya Jamani menjadikan kemanfaatan keberkatan fitini pada dunia wal akhirah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.